Bagiku, Teenage Mutant Ninja Turtles adalah sebuah fase. Jauh sebelum suka Power Rangers dan pasukan superhero lain, aku masih balita tuh suka banget sama 4 kura-kura yang jago berantem itu. Aku sebenarnya nggak ingat apa yang exactly aku suka dari kura-kura ninja. Aku bahkan nggak ingat jalan cerita serial kartunnya di TV dulu. Saat gedean, tentu saja aku mencoba ngikutin kura-kura ninja, yang ternyata memang franchise yang gede dan selalu dibuat ulang. Soalnya aku penasaran kan, kok kata orang tua dulu tuh aku suka banget sama KKN, kura-kura ninja. Aku mengenal karakter-karakternya, jalan ceritanya, tapi ya ternyata aku gak suka-suka amat sama kura-kura ninja. Biasa saja gitu sama kartunnya. Aku malah benci banget sama live action dari Michael Bay dulu. Yang konstan aku suka kayaknya cuma satu, yaitu gamenya. Ya kan, selalu suka aku mainin game kura-kura ninja. Baru-baru ini aku namatin game terbaru dari kura-kura ninja. Kalian bisa cek di channel ini, playthrough-nya lengkap, ada 3 episode. Nah, game yang sedang kumainkan sekarang ini adalah salah satu game pertama yang kumainkan di Nintendo, dan sampai sekarang aku masih suka mainkan ulang. Ini memorinya begitu nostalgia aku mainin game kura-kura ninja yang arcade ini. Nah gitu deh, selebihnya memang kura-kura ninja tuh buatku adalah fase masa kecil yang sudah mulai kutinggalkan. Sampai film karya Jeff Rowe yang diproduseri oleh Seth Rogen ini tayang. KKN Mutant Mayhem adalah jawaban terdekat yang bisa kudapatkan kenapa waktu kecil aku suka sekali sama kura-kura ninja. Karena saat menonton film ini aku merasa seperti bocil yang baru saja menemukan jagoan favoritnya untuk pertama kali. Backstory karakter dalam film ini diubah sedikit dari cerita originalnya. Seperti karakter mutant yang aslinya adalah manusia, tapi di film ini diubah menjadi berasal dari hewan demi menyesuaikan dengan tema cerita. Ada juga karakter villain populer yang diubah jadi baik. Nah, perubahan-perubahan ini bakal sedikit banyak terasa aneh oleh hardcore fans, tapi percayalah tidak akan mengganggu, karena film kura-kura ninja kali ini memang berfungsi sebagai reboot yang menghasilkan cerita baru tapi tetap dengan ruh yang terjaga. Di sini tuh belum ada Shredder. Permasalahan di film ini lebih ke konflik prejudis prasangka antara manusia dengan hewan-hewan mutant. Sekilas konfliknya memang mengingatkan kita kepada cerita X-Men. Superfly, mutant lalat, bukan nama pegulat, villain utama di cerita ini punya pleat yang sama dengan Magneto, membasmi manusia dan membuat dunia lebih baik untuk para mutant. Yang bikin beda adalah cerita KKN ini ditujukan untuk penonton muda, sehingga dibikin lebih hopeful, lebih mengutamakan kepada feel good moment, alih-alih politik kekuasaan. Protagonis cerita, Leonardo, Ralph, Donatello, dan Mikey, kura-kura remaja yang ingin hidup bersama manusia. Makhluk yang menurut mereka tuh keren, tapi harus dijauhi karena kata ayah mereka, si Splinter, si mutant tikus, manusia itu berbahaya. Manusia akan definitely melukai mereka karena mereka berbeda. Running joke yang diangkat dari sini adalah gimana manusia bakal memerah mutant sampai kering. Jokes memang kuakui sedikit kekanakan, tapi ya mungkin karena aku sudah agak lebih older dari pasar utama film ini gitu. Tapi ya sekali lagi, milking blood until dry itu mungkin adalah joke yang paling jinak tapi tetap berhasil, yang bisa diperah dari otak Seth Rogen yang biasanya ngasilin komedi-komedi urakan, ya kan? Jadi ini kemajuan bagi dia sebenarnya. Jadi ceritanya 4 kura-kura jagoan kita itu ingin merebut hati manusia dengan jadi pahlawan. Mereka membantu membasmi kejahatan yang dilakukan oleh geng Superfly, dan tindak mereka dijadikan berita oleh April, gadis wartawan dari media sekolah. Nah, dengan diberitakan nanti orang akan melihat bahwa mereka itu adalah pahlawan baik, sehingga orang jadi suka sama mereka. Tujuannya kan sebenarnya gitu. Masalahnya adalah saat para KKN itu tatap muka dengan geng Superfly, ternyata mereka sama-sama mutant. Mereka sama-sama punya keinginan hidup lebih baik, tidak lagi ada di dalam bayang-bayang. Nah, akhirnya geng KKN harus memilih ikut Superfly membasmi manusia atau tetap jadi pahlawan meskipun ya itu buat orang-orang yang nggak menerima mereka. Nah, para KKN, para kura-kura ninja menjadi pahlawan kota supaya mereka bisa diterima oleh manusia. Tapi mereka ini belum sadar bahwa penerimaan itu ya berasal dari cinta dari dalam dulu. Menjadi pahlawan juga harusnya merupakan tindakan yang tulus. Jadi itulah yang harus dipelajari oleh mereka. Belajar menerima diri sendiri, belajar mencintai kekurangan sendiri, belajar untuk berbuat baik tanpa harus berharap disukai dan dianggap sebagai pahlawan oleh orang lain. Tema acceptance serta-merta akan beresonansi dengan penonton muda.
apalagi pada generasi Z sekarang yang memang persoalan identitas jadi persoalan yang pelik bagi mereka. Tema tersebut membuat animasi hiburan ini jadi punya bobot. Namun memang tak bisa dipungkiri, yang nge-sold out penonton buat betah nonton film ini sampai akhir adalah suara, literally dan figuratively dari karakter-karakter yang ada, terutama dari para kura-kura ninja. Para jagoan bertempurung itu benar-benar berjiwa dan bersemangat remaja, ditambah pula oleh voice actor yang memang anak-anak remaja. Jadi mereka ini jadi kayak remaja beneran gitu, tindakannya, percakapannya, segala macam. Cablak, sedikit angkuh, energik, ceroboh, dan juga ada sisi polos yang natural. Gimana mereka saling berinteraksi, udah persis kayak kakak adik saudaraan beneran. Tahu dong celetukan ala Marvel yang sering out of nowhere, nggak tepat sikon, disebutkan oleh superhero dewasa. Nah, dialog dari kura-kura ninja juga seperti itu. Namun karena mereka semua ini kerasa genuine seorang remaja, seorang anak muda, maka dialog celetukan seperti itu tuh lebih mudah untuk kita maklumi. Personality masing-masing turtle juga terflash out semua. Ada Leonardo yang sering diledek tukang adu karena dia tuh berusaha jadi pemimpin yang baik. Ada Ralph yang pengen ngerasain sekolah. Ada Mikey yang jago improv. Ada Donatello yang hobi K-pop dan anime. Yang mereka obrolin itu juga nanti akan berupa referensi yang kekinian banget. Bahas Marvel lah, bahas Attack on Titan lah. Film ini memang menggila soal referensi pop culture, baik untuk generasi muda ataupun penonton yang lebih uzur. Ya kan, walaupun juga ada referensi ke produk Nickelodeon yang lain, tapi tidak sekalipun film ini terasa cringe dan ganggu penceritaan. Sampai sekarang tuh aku masih nggak percaya film ini benar-benar masukin versi meme dari lagu What's Going On. Meme kocak yang sudah beredar 16 tahun di internet itu dijadikan musik latar saat adegan kejar-kejaran mobil, kan gila. As an older fan, aku turut mengapresiasi voice work dari aktor-aktor yang lain seperti Natasha Demetrio yang jadi Wingnut, serta juga Jackie Chan yang meranin Splinter dan Ice Cube yang jadi Superfly. Mereka tuh terdengar begitu fun menghidupkan karakter mereka. Malah di sini tuh Jackie Chan kayak nggak hanya nyumbangin suara. Karena adegan Splinter berantem udah kayak adegan-adegan Jackie Chan dalam film-film laga gitu. Jadi kayak difoto terus direka ulang. Berantem kocak dengan properti di sekelilingnya. Splinter dan Superfly sendiri memang punya banyak keparalelan yang menarik. Karena basically mereka ini sama-sama membenci manusia. Development karakternya lah nanti yang bakal membedakan kedua karakter ini. Untuk gaya visual, wah aku senang banget di tahun-tahun belakangan ini kita dapat film animasi yang gaya gambarnya tuh nggak seragam, yang nggak kayak berusaha untuk sesuai standar tertentu. Semua ini mungkin kita bisa aturkan terima kasih buat kesuksesan film Spider-Man Into the Spider-Verse, ya kan? Karena film itu banyak aneka ragam gaya animasi yang bisa kita rayakan. KKN Mutant Mayhem menggunakan gaya animasi unik yang konsepnya tuh kayak coret-coret atau kayak artsiran-artsiran doodle gitu. Ada objek-objek seperti asap, lampu, bahkan bulan yang terbentuknya tuh dari garis-garis berulang yang semrawut. Nah, estetik tersebut actually menambah banyak untuk karakter dan vibe film ini, terutama dari latar tempat. Garis coret-coret itu seperti menghidupkan kesan rough, kesan kasar dari kota New York. Personality kota tersebut penting karena disitulah tempat prasangka manusia berbahaya, prasangka mutant berbahaya tumbuh. Film ini berhasil menggambarkan itu semua ke dalam desain, komposisi, wujud, dan warna yang fresh. Ngomong-ngomong soal desain, ada satu yang tampaknya mencuat di antara penggemar kura-kura ninja, yaitu desain karakter April. April di sini bukan lagi seorang perempuan pirang, langsing, dan seorang jurnalis yang pede. Menurutku yang dilakukan film ini terhadap April selangkah lebih respect, karena nggak sekedar nge-reswap. April dibikin seperti our everyday friend gitu, bukan lagi perempuan muda dengan standar kecantikan yang mainstream. Karakternya kini punya kelemahan yang semakin manusiawi, dia tuh nggak pede di depan kamera. Meskipun dia tetap dibuat sebagai karakter yang mandiri, cerdas, dan tak lantas jadi orang yang perlu diselamatkan. Malah di sini April yang banyak berjasa menyelamatkan kura-kura ninja. Aku pengen bilang film itu hiburan yang perfect, tapi tersandung satu hal kecil, yaitu flow penceritaan di babak awal. Babak pengenalan film ini actually kurang mulus, dengan tempo yang agak tercekit-cekit gitu, karena film itu menggunakan banyak flashback perspektif. Aku nggak tahu apakah itu istilah yang benar, tapi yang kumaksud adalah banyak flashback dari sudut pandang karakter yang tertentu,
guna untuk menceritakan apa yang terjadi dari sudut pandang dia sebelum jagoan-jagoan kita eksis di dunia. Nah, sebenarnya kan ini cara yang lumrah, tapi untuk film ini aku tidak melihat alasan kenapa harus melakukan seperti itu. Karena cerita bisa saja berlangsung dengan linear. Keputusan film nge-skip langsung 15 tahun kemudian, tapi lalu nggak lama setelah itu malah balik untuk flashback, buatku adalah keputusan yang agak aneh dan kurang efektif bagi penceritaan. Membuat sampai ke plot point pertama rasanya jadi lama banget dan berjalan agak ngambang mau kemana. Tapi memang hanya di 20-30 menit pertama itu saja. Selebihnya KKN ini adalah suguhan seru dan bisa dibilang liar yang asik lagi berbobot. Lapisan kebahagiaan dan kepuasanku banyak banget setelah nonton ini. Senang karena akhirnya ada lagi film KKN yang proper, ya kan, film kura-kura ninja yang proper. Senang karena terhibur oleh aksi dan keseruan dan akting suara yang dilakukan. Senang karena film animasi masih punya banyak ruang untuk berkembang dan gak melulu tampil dengan gaya yang sama. Aku gak ngerti kenapa film ini tuh berkurang banyak layarnya di bioskop. Padahal mestinya film itu jadi hiburan yang paling aman dan respect bagi keluarga. Mestinya ini jadi tujuan buat keluarga. Meski diremajakan untuk penonton kekinian, isi film ini beresonansi dengan berbagai generasi. Dan karena ini adalah basically reboot atau cerita baru, maka nggak perlu tahu cerita atau film lamanya. Penceritaan film ini bekerja dengan baik dalam menghantarkan backstory setiap karakter. Setiap keinginan dan pembelajaran mereka bakal terbungkus jadi seru. Mungkin akan sedikit mengingatkan pada film X-Men, tapi tone dan vibe dan developmentnya bakal jadi berbeda dan one of a kind. Kuberikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. That's all we have for now. Menurut kalian, apa yang berhasil dilakukan oleh film ini dan yang gagal dilakukan oleh versi live action Michael Bay? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.